السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد. Bapak Ibu, para tamu Allah, sejemaah salat zuhur Masjid Taqwa Muhammadiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis عن ابن عمر رضي الله عنهما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, yang nama aslinya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma wa ardahuma, beliau menceritakan, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku. Ini adalah sebuah isyarat bahawa hal yang ingin disampaikan Nabi itu adalah hal yang penting. Karenanya Rasulullah pegang dulu pundaknya Ibnu Umar, agar fokus Ibnu Umar mendengarkan apa yang ingin disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ibnu Umar melanjutkan, setelah Rasulullah memegang pundakku, Rasulullah bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah di dunia ini, hiduplah di dunia ini, beraktivitaslah di dunia ini seakan-akan kita adalah orang asing. Artinya jangan pernah merasa nyaman di dunia ini. Aw 'abiru sabil, atau jadilah di dunia ini seperti orang yang singgah sebentar saja. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Setiap orang itu ada ajalnya. Kalau sudah datang ajalnya, tidak bisa ditunda, juga tidak bisa dipercepat. Artinya dunia ini adalah kehidupan sementara. Bukankah dalam sebuah ayat yang semua kita mungkin hafal, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa di dunia ini pasti akan ada masanya, ada habisnya. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah di dunia ini seperti orang yang asing atau seperti orang yang sekedar singgah saja. Wa kana Ibnu Umar yaqul, lalu Ibnu Umar menambahkan, idza asbahta fala tantazir al-masa wa idza amsayta fala tantazir as-sabah wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Kata Ibnu Umar, kalau kamu berada di sore hari, jangan tunggu pagi hari untuk beramal. Kalau lewat kotak infak di depan kita, jangan tunggu nanti sekarang. Kalau ada kesempatan untuk solat sunnah, untuk solat berjamaah, untuk menyantuni anak yatim, kalau kesempatan datangnya sekarang, maka jangan tunggu nanti. Wa khudh min sihhatika limaradik, dan maksimalkanlah waktu sehat kita untuk menyempurnakan amal saleh dan kebaikan. Sebelum pinggang kita sudah mulai sakit, maka sempurnakanlah rukuk kita, sujud kita dalam salat. Jangan bermalas-malasan. Wa min hayatika limautik, dan kita sempurnakanlah amal saleh selagi masih hidup. Karena nanti kalau sudah mati, yang ada hanya perkataan ya laitani, seandainya, tidak laku lagi amal saleh. Maka ada dua poin inti yang menjadi diskusi kita menjelang iqamah ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang pertama, dunia ini hanya senda gurau dan hanya kita tinggal sementara saja di sini. Bukankah suatu kali Rasulullah bersabda, kalaulah dunia ini sama harganya di sisi Allah dengan sebelah sayap nyamuk, maka orang-orang kafir tidak akan ikut minum. Ini mohon maaf nih Bapak Ibu dimuliakan Allah, istilah kafir dan non-muslim. Ini beberapa waktu yang lalu sering dibenturkan, kapan kita pakai istilah kafir, kapan pakai non-muslim. Siapa itu kafir?
Ya non-muslim. Siapa itu non-muslim? Ya kafir. Lalu kapan tepatnya kita pakai istilah kafir dan istilah muslim? Kalau konteks pembicaraannya adalah konteks sosial dan konteks pembicaraannya adalah konteks dunia, tidak ada kaitan dengan keimanan dan prinsip akidah, maka tidak mengapa kita pakai istilah non-muslim. Contoh tahun 2009 kita ada gempa besar, lalu diumumkan kita dapat bantuan dari saudara-saudara non-muslim. Tidak pas rasanya kalau kita sampaikan kita dapat bantuan dari saudara-saudara yang kafir. Sebaliknya, kalau konteks pembicaraannya tentang akidah, tentang jihad, seperti yang terjadi di tanah Palestina hari ini, jihad antara Islam dan kafir itu. Jadi kalau konteks pembicaraannya akidah, prinsip keimanan, Allah jelaskan lakum dinukum waliyadin, dan nama suratnya Al-Kafirun, maka pakai istilah kafir, jangan ragu. Tapi kalau untuk non-muslim, pakai kalau konteksnya adalah sosial. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, kalaulah dunia ini sama harganya dengan sebelah ekornya, sebelah sayap nyamuk, sebelah sayap nyamuk, maka orang-orang kafir tidak akan bisa minum. Sekarang pertanyaannya, apakah orang kafir bisa minum? Bisa. Apakah dahaga orang-orang kafir hilang? Hilang. Apakah orang kafir bisa merasakan kenyang? Bisa. Berarti dunia ini lebih hina di sisi Allah dibanding sebelah sayap nyamuk. Di satu kesempatan Rasulullah berada di pasar, kemudian ada seekor kambing yang sudah menjadi bangkai, dan kambing tersebut sudah cacat telinganya. Lalu Rasulullah angkat bangkai tersebut, kemudian kata Rasulullah, siapa yang mau ini? Lalu sahabat mengatakan, mohon maaf ya Rasulullah, kami tidak butuh dengan kambing itu. Jangankan dia yang sudah menjadi bangkai ini, kalaupun dia masih hidup, tidak ada orang yang mau, karena cacat, telinganya terpotong. Kata Rasulullah, sungguh dunia yang kalian perebutkan tidak lebih baik daripada kambing yang kalian tolak ini. Berarti Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dunia ini hanya tempat singgah sementara saja. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini hanya senda gurau saja. Maka tidak pas rasanya kalau seluruh 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan semuanya untuk dunia. Tidak pas rasanya, terlalu serius untuk dunia. Rugi dagang, stresnya minta ampun. Terlambat salat subuh, santai saja. Rugi bisnis, kecewanya luar biasa. Anaknya tidak pandai ngaji, biasa saja. Ini pertanyaan besar sebenarnya. Kita ini hamba Allah atau hamba dunia? Ketika ditanya atau dikatakan kamu hamba dunia, kita marah. Tapi melihat perilakunya kayaknya ini hamba dunia. Kumpul sama teman, ceritanya dunia. Ngomong di WhatsApp tentang dunia. Pergi ke warung tentang dunia. Pergi kerja tentang dunia. Walaupun sebenarnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tansa nasibaka minad dunya." Kata Allah, jangan lupa jatah duniamu. Artinya tetap proporsional. Ada kebutuhan duniawi, lengkapi. Silahkan dicari dunia, tapi tak perlu dikejar. Boleh kita rugi di dunia, tapi jangan sampai rugi di akhirat. Makanya para ulama mengatakan al-itharu fil qurbi makruh wa fi ghairihi mahbub. Ketika kita mendahulukan untuk orang lain urusan dunia, itu terpuji. Tapi kalau untuk urusan akhirat, tercela. Contoh sederhana saja. Ketika kita berada di saf depan, lalu ada teman di saf kedua melihat ada satu kosong di saf depan, maka jangan sampai orang lain yang mengisi yang kosong. Kita yang mengisi, tidak perlu dipersilahkan orang. Kalau ada kesempatan beramal soleh, tidak perlu dipersilahkan orang, kita yang mengambilnya. Karena itu untuk urusan ibadah. Kalau untuk urusan dunia, Bapak Ibu dimuliakan Allah, kita cari. Kalau itu hak kita, dia tidak akan pergi. Pun dia pergi, tidak menjadi hak kita, tidak masalah. Ingat kaedahnya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini hanya senda gurau saja. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, karena di dunia ini sementara dan kehidupannya hanyalah senda gurau saja, maka poin kedua adalah badiru bil a'malis salihat. Bersegeralah untuk berbuat kebaikan, jangan tunda-tunda. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, kata Allah, bersegeralah. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, suami dan istri saling berlomba beramal saleh. Sesama tetangga saling berlomba untuk beramal saleh, untuk mengejar akhirat, untuk mengejar posisi terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Kerana dunia ini paling lama 80 tahun, 90 tahun, habis itu selesai. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah 2 poin penting yang seharusnya menjadi evaluasi kita. Apakah selama ini umur kita sudah berapa? Lalu berapa untuk dunia dan berapa untuk akhirat? Lalu ketika amal soleh sudah lewat di depan kita, ada kesempatan beribadah di depan kita, apakah kita ambil atau tidak? Datang hari Senin, datang hari Kamis, tidak ada uzur. Kalau seandainya bisa puasa, kenapa tidak? Datang Ayyamul Bid 13, 14, 15 setiap bulannya, kalau bisa puasa, kenapa tidak? Karena kita tidak tahu kapan kita akan mati. Kerana di dunia ini hidupnya sementara dan kita tidak tahu kapan kita mati, maka sabda Rasulullah, badiru bil a'malis salihah, bersegeralah untuk beramal saleh. Selagi Islam masih ada di dalam hati kita, selagi kita masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pastikan tidak ada amal saleh yang terlewatkan. Jika diumumkan ada renovasi masjid, maka jangan kita rela masjid itu selesai direnovasi kecuali ada rupiah kita yang ikut. Apalagi hari ini saudara-saudara seiman kita, mewakili kita berjihad di Palestina, diumumkan, ayo berinfak untuk Palestina. Jangan kita rela Palestina merdeka kecuali ada rupiah kita yang membantu kemerdekaan mereka, kemerdekaan untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.